welcome back to my channel Latifah Kabisat. Dan bakal ada yang turun dari tangga dan dia tuh nyebelin banget karena aku lagi mau rekaman tapi dia malah turun dari tangga. Guys, aduh. Sebelum kalian lanjut ke pembahasan selanjutnya, kalian harus klik dulu tombol subscribe di bawah ini karena yang aku tahu subscribe itu gratis. Klik. Nah, teman-teman semua tahu nggak kita membahas apa? Kita hari ini bakal bahas grammar. Nah, kita bakal bahas yang paling dasar dulu nih. Ada simple present tense. Nah, simple present tense itu untuk apa sih teman-teman? Nah, simple present tense itu untuk menyatakan kebenaran umum. Contohnya apa? Misalkan the sun is round, the moon is round. Itu kan kebenaran ya, the sun is round. Matahari itu bulat. Nah, matahari kan emang bulat dan umum kita tahu kalau matahari itu bulat. Begitu juga dengan the moon is round gitu. Kemudian bisa digunakan juga untuk menyatakan habitual action. Apa sih habitual action? Adalah kegiatan yang berulang-ulang sering kita lakukan. Contohnya, I'm often sleepy. Aku sering ngantuk. Kan sering tuh kita ngantuk. I'm often angry. Aku sering marah. Atau pokoknya kegiatan yang sering dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya lagi misalkan I play football every day. Mungkin dia anak sepak bola ya, jadi dia tuh tiap hari gitu main sepak bola. Itu juga boleh, yang pokoknya kegiatan yang berulang-ulang. Nah, tapi daripada kalian semua bingung mendengarkan penjelasan aku yang mungkin tadi kurang bisa dipahami, tapi semoga dipahami ya. Itu tuh cuma buat pendahuluan aja. Dan semua tenses itu mempunyai dua rumus yang berbeda. Dan rumus yang pertama itu digunakan untuk yang gak ada kata kerjanya, dan rumus yang kedua itu digunakan untuk yang ada kata kerjanya. Nah, langsung aja kita ke pembahasan ya. Nah, rumus pertama untuk yang gak ada kata kerjanya itu digunakan untuk selain kata kerja. Iya sih, apa sih muter-muter. Maksudnya selain kata kerja apa aja? Misalkan ada kata benda, kata sifat, kata keterangan, yang gitu-gitulah. Dan rumusnya itu ada subject ditambah to be ditambah objek. Nah, untuk to be sendiri tahu nggak to be itu apa? To be itu ada am, ada is, ada are, ya, dan itu punya pasangan masing-masing. Nah, kalian tahu subjek nggak? Pasti tahu lah ya. Subjek itu ada I, you, they, we, she, he, it, nama orang. Dan pasangannya itu udah punya pasangan masing-masing mereka tuh. Jadi jangan diambil pasangannya. Nah, kalau I itu pasangannya am, kalau you, they, we pasangannya itu are, dan kalau she, he, it nama orang itu pasangannya is. Untuk objeknya itu ya seperti yang tadi aku bilang, objek itu ada yang kita pakai pada rumus pertama ini, kita nggak menggunakan kata kerja. Ada kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Kata benda apa aja? Mungkin chair or door, veil, banyak. Kemudian kata sifat itu misalkan beautiful or angry or handsome, lazy, or kata sifat lah, pasti kalian tahu kata sifat. Kemudian kata keterangan. Nah, kata keterangan ini bisa pakai kata keterangan waktu, tempat, dan pokoknya kata keterangan lah, bisa pakai itu. Yang penting nggak kata kerja aja gitu. Dan daripada kita bingung-bingung, langsung aja kita ke contoh kalimat berikut ini. I'm a teacher. Amin. Aku adalah seorang guru. Nah, negatifnya apa? I'm not a teacher. Interrogatifnya atau kalimat pertanyaannya apa? Am I a teacher? Kita belajar gak cuma positif aja, kita langsung belajar positif, negatif, sama interrogatifnya. Nah, kalau itu tadi untuk kata benda. Nah, kalau yang untuk kata sifat, contohnya you are diligent, negatifnya you are not diligent. Kalau kalian pertanyaannya are you diligent? Nah, bisa juga
Kalau misalkan mau ditambahin why atau how, bisa juga why are you diligent, cukup ditambahin di awalnya ya. Kemudian how are you diligent. Kemudian kalau contohnya untuk kata keterangan, misalkan he is at school, dia di sekolah, dia laki-laki di sekolah. Kalau untuk negatifnya he is not at school. Kalau untuk pertanyaannya is he at school. Dan untuk catatan, kata teacher, diligent, dan at home itu bukan merupakan kata kerja ya, memang bukan. Dan berarti harus digunakan pakainya to be karena dia adalah rumus 1. Dan untuk rumus 1 ini, kalau untuk negatifnya tinggal ditambahin not setelah to be. Dan kalau untuk pertanyaannya atau interrogatifnya itu tinggal to be-nya ditaruh di paling awal gitu. Dan kalau misalkan kalau ada mau ditambahin why, how, atau what, itu dikasih di awal atau ditaruh di awal juga. Dan setelahnya baru to be. Why are you diligent, kayak yang tadi aku bilangin. Dan untuk rumus yang kedua adalah rumus yang menggunakan kata kerja. Nah, kata kerja itu apa aja sih? Banyak banget kata kerja dan pasti teman-teman semua tahu. Contohnya apa kata kerja? Ada watch, menonton, ada fly, ada walk or run, lari, atau eat, atau banyak lagi ya sih, take, ngambil, tuh banyak banget. Nah, untuk rumus kedua, rumusnya adalah subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Nah, subjek tadi aku udah sebutin, Ayu, Dewi, she, he, it. Nah, kalau ini itu nggak pakai to be, jadi langsung ke verb satunya. Nah, tapi ada pengecualian di sini. Kalau untuk subjek he, she, it itu, kalau untuk subjek he, she, it ini pada kata kerjanya itu ditambahin huruf s atau es. Kalau untuk Ayu, Dewi itu nggak dipakein es. Misalkan contohnya I eat rice. Kalau negatifnya I don't eat rice. Kalau interrogatifnya do I eat rice. Bisa juga kalau misalkan mau ditambahin why do I eat rice, gitu aja. Mengapa aku makan nasi? Contoh lainnya lagi, misalkan you teach many students. You teach many students. Kalau negatifnya you don't teach many students. Kalau pertanyaannya atau interrogatifnya don't you teach many students? Tuh. Do you teach many students? Contoh lain lagi, he eats rice. Kenapa? Ini he, berarti pada kata kerjanya itu ditambahin huruf s. Jadi he eats rice, bukan he eat rice. Itu salah. Nah, negatifnya he doesn't eat rice. Kalau untuk pertanyaannya does he eat rice? Tapi kalau untuk pertanyaan nggak usah ditambahin s, does he eats rice, itu nggak usah. Jadi cukup does he eat rice karena s-nya udah masuk ke do-nya tadi. Dan kalau untuk he, she, it itu kan pakainya bukan do tapi does. Oke, he, she, it pakainya does, bukan do. Contoh lainnya lagi, she teaches many students. Nah, kan aku udah bilang tadi kalau he, she, it itu pakainya ditambahin s pada kata kerjanya. Nah, he teaches many students. She teaches many students. Gitu. Kalau untuk pertanyaannya, kalau untuk negatifnya dulu nih, she does not teaches many students. Kalau untuk pertanyaannya, does she teaches many students? No, nggak pakai s. Does she teach many students? Tuh. Jadi pakainya kapan kata kerja diberi akhiran s atau es? Kalau apabila berakhiran huruf ss, sh, ch, atau x atau o itu maka diberi akhiran es. Contohnya apa aja sih kalimat yang berakhiran ss, sh tadi segala macam yang aku sebutin? Contohnya kalau pets.
Contohnya lagi, brush. Apa? He brushes his teeth 3 times in a day. Dia menyikat giginya 3 kali sehari. Jangan sekali sehari atau jangan-jangan nggak pernah sikat gigi ya. Teach. Nah, contohnya teach. CH ya belakangnya. Contohnya, Mr. Wahyu teaches English at my school. Nah, berarti Mr. Mbak Wahyu itu mengajar bahasa Inggris di sekolahku. Pakainya teaches gitu ya, pakai tambahin es. Contoh lagi, fix. Contohnya fix ya, berarti fixes. Contohnya, Yardi often fixes my car. Yardi sering memperbaiki mobil aku, pakainya fixes. Contohnya lagi, go. Go itu berarti contohnya pakainya goes, tapi bacanya goes. She goes to school. Dia pergi ke sekolah. Tuh, tapi pakainya she goes, tambahin es. Nah, selain kata kerja yang berakhiran oleh ss, sh, ch, x atau o, itu semuanya tinggal ditambahin s jika subjeknya he, she, it. Duh, gampang aja. Misalkan she sweep the floor, dia menyapu lantai. Atau she sleep on my bed, dia tidur di kasur aku. Gitu aja sih, lebih gampang. Sama aja sih, tapi cuma dia nggak pakainya es, tapi cukup tambahin s, bukan es. Ingat, kalau akhirannya bukan ss, sh, ch, x atau o, maka pakainya cukup ditambahin s aja, nggak perlu es, oke? Dan ada pula ketentuan-ketentuan lain nih. Kalau misalkan kata kerjanya berakhir huruf y dan sebelum huruf y itu belakangnya itu adalah huruf konsonan, maka harus pas terakhirannya itu dirubah y-nya itu jadi huruf i dan ditambahin s. Contohnya apa aja? Ada cry jadinya cries, ada fly jadinya flies, ada try jadinya tries. Gitu ya. Oke, siap paham? Kalau untuk kata kerja berakhiran y tapi sebelum huruf y-nya itu huruf vokal a, i, u, e, o, contohnya by, jadi tinggal tambahin s, nggak perlu pakai es, jadinya buys gitu aja. Atau play jadinya plays, pay jadinya pays. Dan kalau misalkan ya, catatan buat kalian, mau ditambah s, mau ditambah s, mau nggak ditambah s, artinya sama aja. Cuma itu untuk menyatakan dengan secara benarnya dalam berbahasa Inggris tuh kayak gitu loh kawan-kawan, gitu ya. Nah, semua ketentuan yang tadi aku bacain, tapi yang untuk he, she, it tadi itu tuh berlaku kalau nggak pakai modal. Model itu apa aja nanti bakal aku bahas kapan-kapan. Model itu ada can, ada will, ada would, juga shall, should, ada banyak ya. Nah, itu kalau ada modelnya itu berarti kata kerjanya itu nggak pakai s. Misalkan he can speak English, meskipun dia subjeknya he, she, it atau he tadi yang aku bilang, tapi karena dia ada model, ada can-nya tadi itu, maka kata kerjanya nggak ditambahin s, bukan he can speak English, itu salah. Jadi he can speak English gitu ya. Dan berakhir sudah pembahasan kita kali ini. Tetap semangat to study English. Dan jangan lupa terus tonton video aku, diulang-ulang terus biar paham. Jangan lupa sharekan video ini ke teman-teman kalian semua, biar teman-teman semua pada tahu gimana sih simple present tense yang benar, ya kan? Dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.